warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kedua kita, di mana pertemuan pertama kita kemarin sudah melakukan pengenalan, dan ini pertemuan kedua kali kita. Sekarang kita akan memasuki pada materi kita hari ini. Baik, sebelum kita masuk pada materi hari ini, alangkah lebih baiknya kita melakukan doa dulu, dipimpin oleh Ketua Kelas Hira Kurniati. Selanjutnya saya akan menyaksikan dulu absensi siapa saja yang hadir hari ini. Yang pertama Hira Kurniati, Nurul Hadania, Dewi Karina. Oke, semuanya hadir ya? Iya, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk kepada materi pertama kita yang tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara, saya ingin menanyakan kepada adik-adik saya, tahu nggak apa pengertian Pancasila? Nggak tahu, Guru. Nurul Hadania? Ya tahu. Oke, pengertian Pancasila itu baik. Pancasila merupakan pedoman dasar negara kita. Yang pertama adalah Pancasila dibagi menjadi dua kata. Yang pertama adalah Panca yang artinya lima, dan Sila yang artinya dasar atau prinsip atau asas. Berarti Pancasila merupakan lima dasar atau lima prinsip atau lima asas. Jadi Pancasila ini merupakan ideologi bangsa yang menjadi dasar negara kita. Itulah yang diartikan Pancasila. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi kita hari ini, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dirumuskan pada sidang pertama BPUPKI, dan pada sidang pertama ini terdapat tiga tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara. Yang pertama yang mengusulkan adalah Muhammad Yamin, yang kedua Suetomo, dan yang ketiga Soekarno. Pada sidang pertama ini Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 dia mengusulkan dua yang secara tertulis dan secara tidak tertulis. Yang pertama dia mengusulkan secara lisan, di mana yang pertama itu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan. Dan yang kedua adalah usulan dia yang tertulis. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kedua kebangsaan, persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang diusulkan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 pada sidang pertama. Dia mengusulkan dua yang secara lisan dan secara tertulis. Yang selanjutnya yang diusulkan oleh Suetomo pada tanggal 31 Mei 1945, Suetomo menyatakan usulannya yang menurutnya Indonesia merdeka adalah negara Indonesia yang dapat mempersatukan semua golongan paham seorang serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Yang dimana dia mengusulkan yang pertama itu adalah persatuan, yang kedua kekeluargaan, dan yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima kerakyatan. Nah, inilah kelima usulan yang diusulkan oleh Suetomo pada tanggal 31 Mei 1945 pada sidang pertama BPUPKI. Dan usulan yang ketiga ini dari Soekarno, yang pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno mengusulkan yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua adalah internasional atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat adalah kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari lima usulan Soekarno ini pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang pertama BPUPKI, Soekarno mengusulkan 5 dasar negara kita. Itulah ketiga usulan dari Muhammad Yamin, Suetomo, dan Soekarno. Dan sebelum sidang pertama itu berakhir, dibentuklah suatu panitia kecil yang untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Soekarno
Juni 1945. Dari panitia kajian itu tersebut dipilih 9 orang yang dikenal dengan panitia 9. Itu saja sejarah